Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Bapak Bolang. Ya teman-teman, saat ini saya sedang perjalanan menuju ke hutan mangrove. Hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Tarumajaya. Nah, hutan mangrove yang ada di Tarumajaya ini informasinya ini sudah di pinggiran pantai utara ya teman-teman. Karena saya juga belum pernah ke sono. Jadi ikuti terus perjalanan kita. Nah teman-teman, kalau ngelihat di Google Map, perjalanan dari pusat kota Bekasi ke lokasi ini hutan mangrove itu sekitar kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah kalau ngelihat di Google Map ini kita sebentar lagi sampai ya teman-teman, mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi ke lokasi. Ya teman-teman, saya sekarang sudah sampai di sebuah pertigaan. Ada tulisan selamat datang di Jembatan Cinta, cuman tulisannya udah agak pudar ya teman-teman. Karena agak ragu, saya sempat bertanya tadi ada 2 orang ya anak muda ada di pos ini. Dan ketika saya menjelaskan bahwa saya mau masuk ke Jembatan Cinta, mereka tuh langsung meminta uang ke kita teman-teman, katanya ada tiket masuk 5.000 per orang. Cuma sayangnya kita nggak dapet tiket teman-teman, hanya bayar gitu. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Nah, tuh di depan lagi ada gapura. Nah, sepertinya ini nih gapuranya nih. Masuk ke lokasi Jembatan Cinta. Oh iya benar teman-teman. Nah, itu di depan kita ngeliat kayak parkiran gitu ya, luas ya. Tapi kelihatan sepi. Ada musola. Ya, coba kita keliling dulu di daerah sini. Oh, itu udah kelihatan banyak kayak kapal-kapal nelayan gitu ya, kapal kecil. Banyak bangunan-bangunan kayak warung-warung gitu. Oh tadi ada tukang parkir nyuruh kita parkir di situ, tapi saya mau lihat dulu ke belakang dulu teman-teman, ada apa di sini. Jalannya sih udah enak ya, udah cor. Tuh banyak. Oh jadi ini kayak mungkin kayak sejenis pangkalan ini kali ya, kapal-kapal nelayan gitu. Ada beberapa mobil parkir. Kayaknya sih tempat parkir juga ini, tuh ada banyak kios juga tuh yang warna hijau. Parkirnya ini tempat parkirnya ya, parkir mobil ternyata luas juga teman-teman. Parkir mobil. Nah, kalau parkir motor itu ada tuh yang orang berdiri di situ, ada parkir motor. Ini ada musola. Jadi teman-teman yang muslim mau sholat tuh ada toilet umum ya. Dan ini ada abang-abang duduk pakai baju merah, itu ada penitipan motor dan juga tempat pelelangan ikan ya. Jadi kalau malam itu di situ ada pelelangan ikan katanya teman-teman. Nah, ini kita menuju ke jembatan cintanya. Ini mungkin ya teman-teman yang disebut jembatan cinta. Ya, jembatannya agak tinggi gitu. Saya sempat nanya tadi ke warga, jadi kenapa dibuat tinggi seperti itu? Ternyata itu memang sengaja dibuat seperti itu karena bawahnya itu buat lalu lalang kapal ya teman-teman. Dan itu ada serombongan ibu-ibu baru pada datang. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung aja naik ke jembatan cinta ini teman-teman. Nah ini jembatannya ya lumayan tinggi, terlihat ada sekitar 5 meter mungkin ya teman-teman. Dan ini jembatannya semua terbuat dari kayu teman-teman, dicat warna-warni merah, biru, kuning, hijau, udah kayak pelangi ya teman-teman. Ini kelihatannya pengunjung sepi banget teman-teman. Tadi saya sih sempat ngobrol dengan warga lokal, warga sekitar. Infonya pengunjung itu memang sudah mulai sepi itu dari zaman COVID-19 itu ya teman-teman. Nah kesini makin sepi. Ya sekarang udah mulai lagi ada pengunjung tapi nggak banyak. Tapi hampir setiap hari tuh ada pengunjung, terutama di hari Sabtu Minggu. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat biasanya para pengunjung itu didominasi para pemancing ya. Jadi mereka datang ke sini untuk mancing karena di jauh di sana tuh ada bagan
tempat mereka pada mancing di laut di pinggiran gitu ya. Nah itu mereka memanfaatkan kapal-kapal kecil ini, perahu kecil untuk menyeberang ke sana. Dan jika teman-teman mau menaiki kapal ini yang agak gedean ini nanti akan diantar berkeliling hutan mangrove ya teman-teman. Informasinya tarifnya per orang Rp20.000. Nah itu untuk pulang balik ya, artinya 20.000, terus nanti diantar keliling sampai balik lagi itu 20.000 gitu tarifnya ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang mau mancing biasanya diantar pakai kapal yang lebih kecil, tapi pakai kapal ini juga bisa ya teman-teman. Kalau para pemancing biasanya pakai kapal yang kecil tadi itu tarifnya 25.000, itu juga PP ya pulang balik. Nah ini nih kapal yang kayak gitu tuh kecilan, perahu kecilan biasanya tuh pada nganterin orang-orang yang pada mau mancing. Jadi menurut informasi jembatan Cinta ini mulai dibangun oleh warga setempat itu sekitaran tahun 2013. Nah pada tahun 2015 itu dikelola oleh warga setempat dan mendapatkan bantuan atau suntikan dana dari Departemen Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bekasi. Nah, untuk mempercantik jembatan ini ya tentunya ya teman-teman. Nah semenjak 2015 itu kesini tuh makin ramai ya teman-teman, tapi setelah COVID-19 kemarin itu sepi dan sampai sekarang kayak nggak kerawat gitu ya teman-teman. Jadi ini udah 2025 ya, jadi udah 10 tahunan udah mulai banyak yang rapuh ya teman-teman, tuh udah banyak yang bolong, dan pagar-pagar kanan kiri ini dulunya nih katanya ada nih pagar kanan kirinya ada pagar ya, tapi ini udah banyak yang pada copot ya, udah pada keropos juga nih, ada yang lagi mancing. Kelihatannya nih warga lokal ya lagi pada mancing. Nah kalau dulu masih dikelola di sini nggak boleh mancing di sini teman-teman infonya. Kalau sekarang ya karena udah nggak ada yang ngelola, jadi mancing mungkin bebas. Nah untuk teman-teman yang datang ke sini hati-hati ya teman-teman, karena memang kondisinya udah seperti ini tuh, udah banyak yang bolong dan udah pada keropos kayunya. Dan di depan ada beberapa saung ya teman-teman. Ini juga saung-saungnya udah kelihatan udah pada nggak kerawat. Ini sepertinya dulu ada jembatan udah pada ambruk. Jadi ini benar-benar udah terbengkalai banget ya teman-teman. Jadi memang udah nggak dirawat. Itu ada plang-plang perusahaan HM. Mungkin dulu ada beberapa perusahaan yang memang ikut andil dalam penanaman pohon mangrove ini. Oh iya, saya lupa teman-teman, saya belum menginformasikan lokasinya ya. Jadi lokasi jembatan Cinta ini ada di Kampung Paljaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, sedangkan asal mula nama jembatan Cinta itu awalnya dulu namanya adalah jembatan PRPM atau singkatan dari pelatihan retorisasi penanaman mangrove. Jadi tempat ini dulunya sebagai tempat pelatihan untuk budidaya mangrove gitu ya teman-teman. Nah setelah dikelola oleh warga setempat kemudian mendapatkan bantuan suntikan dana, tempat ini menjadi begitu cakep, begitu indah, sehingga banyak menarik pengunjung wisatawan, yaitu terutama muda-mudi, dan akhirnya jembatan ini diberi nama Jembatan Cinta. Seperti itu ceritanya teman-teman. Sebenarnya tempat ini masih bagus kalau melihat hutan mangrove-nya ya teman-teman, sangat hijau, sangat sejuk.
Cuman yang sangat disayangkan ya ini jembatannya ini sudah tidak terawat, jadi udah banyak yang keropos, sebagian ada yang ambruk nih. Depan saya ini udah miring-miring dan udah ada ya udah lepas dari tiang, jadi bahaya banget teman-teman. Nah ini teman-teman, yang saya kasih panah ini adalah tiang jembatan, dan jembatannya itu udah nggak nempel di tiangnya, jadi udah pada miring-miring gitu ya teman-teman, sangat membahayakan sekali. Tapi karena penasaran, jadi saya nekat aja teman-teman, saya melewati ini, padahal ini bisa ambruk kapan saja ya teman-teman, karena tadi udah banyak yang keropos, udah banyak yang patah, udah banyak yang hampir rubuh. Tapi ya kita coba tuh di depan tuh udah banyak banget yang copot papannya. Jadi untuk melewati ini harus sangat hati-hati, hanya kita pokoknya harus sangat hati-hati ya. Takutnya kejeblos, wah kecebur teman-teman. Walaupun nggak dalam ya tetap aja serem ya teman-teman. Saya sih nggak menyarankan teman-teman untuk datang ke sini, karena memang tempatnya tuh udah nggak terawat, dan di depan itu, masya Allah itu udah ambruk ya teman-teman tuh. Ada sekitar 3 meter, jadi ini udah putus, udah nggak bisa dilewati kalau kayak gini. Kalau kayak yang tadi di belakang masih lubang-lubang masih bisa dilewati. Ya akhirnya ya udah kita arah balik aja teman-teman. Kita nggak mungkin lanjut ke sana. Dan ini malah lebih parah lagi teman-teman, udah nggak ada papannya. Ini dulunya jembatan juga no. Pohon-pohonnya juga udah rimbun banget, nggak pernah dipotongin karena memang udah nggak bisa dilewati ya teman-teman. Kita balik arah ke depan aja ya teman-teman. Dan jauh di depan sana itu yang lagi viral itu teman-teman, pagar laut. Sebenarnya wisatawan masih banyak yang berkunjung ke sini ya teman-teman, tapi karena melihat kondisinya yang sudah tidak terawat, jadi mereka ya enggan untuk naik ke jembatan ini ya teman-teman. Saya yakin masih banyak yang berharap agar tempat ini bisa mendapatkan perhatian dari mungkin pemerintah setempat atau Departemen Pariwisata khususnya untuk merenovasi atau memperbaiki lagi tempat ini supaya kembali menjadi destinasi wisata yang indah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe.